Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila Bilqis Marsnel, NIM 2201012019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dari mata kuliah saya, yaitu akuntansi perbankan. Baik, di sini yang pertama saya akan masuk kepada materi penghimpunan dana bank syariah. Ya, kita masuk saja kepada pengertian dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini di bank syariah bisa berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Ya, yang kedua ada prinsip wadiah. Ya, pengertian wadiah itu prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yat domanah, ya, yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah ini berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta itu titipan, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu kalau di dalam wadiah yat domanah, itu pihak yang dititipi atau bank, ya, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga dia itu boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sebenarnya itu ada ketentuan umum dari wadiah, yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau itu tuh kayak ditanggung bank gitu. Sedangkan pemilik dana itu tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yaitu selanjutnya itu bank tuh harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah, khusus bagi pemilik rekening giro bank, dan memberikan buku cetak atau bilet giro dan debit card. Selanjutnya itu ada yang ketiga, prinsip mudharabah. Pengertian dari mudharabah itu dalam mengaplikasikan mudharabah itu penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal gitu, bank sebagai pengelola gitulah, dan tersebut digunakan untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati, ya. Dalam bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang pertama itu rukun mudharabah terpenuhi semua, ada mudharab, ada pemilik dana, ada usaha yang dihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip dari mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Yang kedua itu ada prinsip mudharabah. Mudharabah ini ada beberapa lah, ya. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah. Ya, artinya ini apa? Itu tuh prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, ya, tidak ada batasannya. Nasabah ini tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Ya, selanjutnya itu ada ketentuan umum. Yang pertama itu ada bank wajib ini memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang itu tuh bisa ditemukan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan tersebut, maka hal ini harus dicantumkan di dalam akad. Selanjutnya itu ada untuk tabungan. Ya, mudharabah ini bank ini bisa memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Selanjutnya itu tabungan mudharabah itu bisa diambil setiap saat, ya, oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Terus ada juga deposito itu dalam mudharabah hanya bisa itu dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, ya. Selanjutnya itu ada mudharabah mutlaqah, ya, yang tadi kita bahas, ya. Itu tuh artinya, ya,
simpanan khusus atau restricted investment itu tuh dimana pemilik dana bisa menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya kayak disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu gitu loh. Terus karakteristik dari simpanan mudharabah ini ya itu pemilik dana itu wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Terus bank ini wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang bisa ditimbulkan dari penyimpanan dana. Kalau ada selanjutnya itu dari sebagai tanda bukti simpanan bank ini menerbitkan bukti simpanan khusus ya. Terus selanjutnya itu untuk deposito. Mudharabah ini bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan biaya deposito kepada deposan. Selanjutnya itu ada penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah ini terbagi ke dalam 4 kategori yang diberikan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama itu ada pembiayaan dengan prinsip sewa, yang kedua itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang ketiga itu ada prinsip pembiayaan dengan akad yang keempat itu ada pembiayaan dengan akad perlengkap ya. Yang pertama itu prinsip jual beli. Ini tuh dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda ya. Tingkat keuntungan bank ini ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Selanjutnya itu transaksi jual beli ini bisa dibedakan menjadi berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni yang pertama itu pembiayaan murabahah, itu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, terus bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli gitu. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, itu tuh disebut dengan margin. Selanjutnya itu ada pembiayaan salam ya. Ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualkan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual ya. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon ya, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan itu barang harus ditentukan secara pasti. Selanjutnya itu ada pembiayaan istisna, itu menyerupai produk Islam ya, produk salam, tapi dalam istisna itu pembayaran bisa dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau bisa juga termin lah ya pembayaran. Skim istisna itu dalam bank syariah itu umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya itu ada yang kedua ada prinsip-prinsip sewa atau jarah. Transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi kalau pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya itu terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah pada ijarah objek transaksinya adalah jasa ya. Selanjutnya itu ada pada akhir masa sewa. Bank ini bisa menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Dalam perbankan syariah ini dikenali dengan ijarah ya, ijarah muntahiyah bitamlik atau itu bahasa Indonesianya diartikan sebagai sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan ya. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga itu ada prinsip bagi hasil atau syirkah ya. Yang pertama itu pembiayaan musyawarah. Transaksi musyarakah itu dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan